dalam kitab I'anatul Talibin pernah bilang seperti ini. Sungguh yang namanya anak dalam Islam itu ada 4 tingkatan, dan ini semua bergantung dari orang tua. Pertama, menurut Imam Syekh Abu Bakar Al-Syatah ini, pertama dalam Islam itu ada yang disebut waladun soleh, anak yang soleh. Ini anak idaman kita semua rumah tangga dalam Islam. Amin. Bagaimana ciri-ciri anak yang soleh dalam rumah tangga Islam? Disebutkan anak yang soleh itu man barra li walidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Anak yang soleh itu mereka ketika orang tuanya masih ada taat, patuh, nurut, tidak pernah menyelisihi ucapan orang tuanya, bahkan suaranya pun selalu dibikin lebih rendah daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih ada, mereka taat, diperintahkan langsung jalan dengan hati yang gembira. Ketika dikasih nasihat, didengerin baik-baik nasihatnya. Nah, tolong dong nak, beliin kecap di warung, mama lagi tanggung masak nih. Oh iya nak, berangkat. Baru sampai rumah bawa kecap masih keringetan karena panas. Kita orang laki, nah tolong beliin rokok bapak lagi ke warung nak. Oh iya pak, gembira. Diperintah orang tua senang. Baru saja masuk ke gerbang mau nganterin rokok bapak, mamanya pesan, nah udara sudah mulai mendung, khawatir hujan. Nah, di samping rumah ada cucian, angkat dulu nak. Oh baik pak. Apapun yang diperintahkan orang tua dijalani dengan hati yang gembira. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, subhanallah, ini anaklah yang paling rajin ziarah ke kubur orang tuanya. Minimal sepekan sekali hari Jumat. Rajin menghatamkan Al-Quran untuk orang tuanya. Sebelum mereka baca Quran, selalu baca doa lebih dahulu. Allahumma thawaba ma qara'tu minal Qur'an ila ruh walidi. Ya Allah, kalau memang bacaan Quran saya ini ada pahalanya, sampaikan pahala bacaan Quran saya untuk ruh orang tua saya di alam ruhnya ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak yang soleh dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ini anak golongan VVIP. Yang kedua, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan ada anak dalam Islam itu disebut waladun bar, anak yang baik. Jadi ada anak soleh, ada anak baik dalam Islam. Bagaimana ciri-ciri anak yang baik dalam Islam? Disebutkan dalam kitab, ternyata ciri-ciri anak baik itu man ata'uhu liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima. Jadi anak yang baik itu Pak, ketika orang tuanya masih ada, tampaknya enggak menurut Pak. Tampaknya enggak menurut. Diperintahkan, nak tolong dong beliin gas di warung nak. Gas udah habis nih nak, mama lagi tanggung mas. Mama saja jalan sendiri, mama kan punya kaki. Belum lagi asik memang main game online. Nah ayo nak, sudah mau masuk zuhur nak, kita siap-siap berangkat ke masjid Qaryatul Thayyibah nak. Ngapain saya harus ikut ke masjid? Bapak aja jalan ke masjid sendiri. Kan umur banyakan bapak. Masjid itu Pak golongan 50 tahun ke atas. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nggak mau nurut. Tapi karena orang tuanya soleh dan solehah, subhanallah, mereka rajin beriadah untuk anaknya. Mereka rajin baca Quran untuk anak. Ini niat yang khusus untuk anaknya. Paling tidak di sunat tahajud rajin bermunajat kepada Allah dengan doa di sujud akhir, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin.
Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ya Allah, bukakan hati anak saya, jadikan anak saya anak yang soleh. Ketika orang tuanya masih ada, tanpa kita mundur. Tapi Allah Akbar, Allah berikan hidayah kepada anak tersebut. Ketika kita meninggal dunia, anak yang tampaknya gak acuh ini kepada kita, dialah yang paling kehilangan kita sebenarnya. Dia rajin ziarah ke kubur kita, dia rajin baca Al-Quran, dihadiahkan untuk kita, rajin bersedekah atas nama kita, rajin menyambungkan silaturahmi teman-teman kita, walaupun kita sudah meninggal. Sesibuk-sibuknya anak yang baik, paling tidak pernah melepaskan hadiah Fatihah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Mudah-mudahan paling tidak kita dijadikan anak kita anak yang baik dalam rumah tangga kita. Tapi ingat, itu kembali lagi bergantung kepada orang tua, bukan kepada anak. Makanya banyak dari kita ini sudah mulai meninggalkan amalia-amalia yang diajarkan oleh ulama-ulama dan para salafus saleh. Apa? Meriyadhi anak. Ini loh kita yang sering ketinggalan, Pak. Padahal caranya mudah. Ketika anak kita tidur, biasakan kita hampiri tempat tidurnya, usap mulai dari ubun-ubun di sini apa? Usap-usap kepala di sini apa? Sama. Sama. Ubun-ubun sampai ke belakang pundak. Biasakan itu. Nggak bisa setiap malam, minimal seminggu sepekan sekali deh. Sambil diusap baca Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ini loh yang diajarkan oleh para ulama kita, Pak. Makanya lihat, kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dulu ketika kecil sering terbangun tengah malam karena kita rasakan orang tua kita pas kita bangun lagi ngusap-ngusap kepala kita. Ada yang ingat ya? Kalau saya ingat sekali, orang tua saya kira apa-apaan sih ya, kita lagi tidur dibangunin, padahal cuma diusap. Ternyata ini yang dilakukan oleh orang tua, sehingga saya bisa jadi seperti sekarang. Hasil diambil anak-anak, orang tua kepada anak. Sambil tidak lupa, setiap sujud akhir dari sunat tahajud, beliau sempilkan itu doa. Ada satu yang berkesan, yang ulun diberitahu ulun, bahwa ayat itu yang paling dahsyat saat sholat malam di sujud akhir. Rupanya ulun beritahu, hampir di setiap malam beliau sujud akhir itu yang beliau riyadhi kami, anak-anak beliau. Kata Umi, mak ibu saya, ayah itu Syofi yang paling dahsyat itu sholat malam. Ayah itu kalau belum di atas 15 menit sujud akhir, beliau gak akan bangun, minimal 15 menit. Bagus sama diri kita. Apakah kita melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru dan ulama-ulama kita? Sudah seberapa banyak kita dengerin ucapan-ucapan? Makanya saya mau pesan. Boleh saya pesan? Pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena kita nggak bakal tahu masa depan anak-anak kita. Itu bermula dari kita semua. Yang kedua, berhati-hatilah mengucap kepada anak. Kenapa? Karena ucapan orang tua yang berulang-ulang, ini kata guru ulun diajarkan dalam orang Kiai Syahrani, ucapan orang tua kepada anak yang diulang-ulang merupakan bagian daripada doa, dan doa orang tua kepada anak langit tidak akan berani menutup. Makanya ketika melihat anak lagi nggak bisa dibilangin, jangan langsung keluar kalimat mutiara, Pak. Ini kan kadang-kadang kita dengan dalih capek urusan kantor, mama dengan dalih capek urusan rumah, melihat anak tak bisa dibilangkan, langsung keluar kalimat mutiara, dasar kamu anak jin. Jangan.
Ya untung kalau anak kita tidak berani nyaut ucapan orang tua. Kalau berani nyaut, kalau saya anak jin bapak siapa? Bahaya lagi. Jangan putus asa, kita nggak bakal tahu masa depan anak kita. Biasakan ucapan yang baik-baik kepada anak-anak kita, karena anak proses belajar pertama itu lewat mata. Dia akan mencontoh. Kasih kepada anak itu qaulan syadida, ucapan-ucapan yang baik, yang akan menyentuh hatinya. Saya punya cerita sedikit terakhir ya. Boleh cerita? Boleh cerita? Ini terjadi di Arab. Ya, kejadian ini terjadi di Arab. Ada sebuah keluarga ulama terdiri dari bapak, anak dan istri. Ya namanya keluarga ulama. Suatu hari suaminya bilang, "Bu, ya Pak, besok tolong masak agak banyak ya." Kenapa? Mau ada orang datang silaturahmi. Ya namanya ulama, banyak yang datangin. Oh baik. Dari habis subuh nih istri, ya karena istrinya taat, istrinya ulama, mulai dari habis subuh dikerjain sendiri. Beliau nggak pakai pembantu, dikerjain sendiri. Sudah jam 9, setengah masakan tuh baru sudah matang, setengah masakannya sudah matang. Jadi beliau punya anak kecil. Ya namanya anak kecil dibilangin susah. Dia habis main keluar, namanya di Arab pasir banyak. Dia masuk ke dalam rumah bawa segenggam pasir, ditaburin Pak di masakan yang sudah matang. Ya Allah, ya Allah. Ini mamanya nih sampai, ya Allah nak, mama capek dari habis subuh belum istirahat. Ini sebentar lagi tamu mau datang, bagaimana ini nak? Kamu ini benar-benar luar biasa solehnya nak. Mama sumpahin nak, kamu jadi imam Masjidil Haram nak. Ya Allah, marahnya itu jadi imam Masjidil Haram. Setiap marah orang tuanya mengucapnya jadi imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu sampai menjelang remaja. Ini anak masih bandel. Ya tapi yang namanya di Arab, keluarga ulama, anaknya pada hafal Quran. Walaupun masih 15 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Tapi nakalnya luar biasa. Jadi kalau bapak ibu melihat ada anak kiai beli nakal, jangan ngucapin apa. Karena kita nggak tahu ntar yang bapaknya menciptakan anaknya seperti apa. Berjalan waktu, begitu masuk beliau usia remaja, anak usia remaja, ibunya sampai nggak tahan. Apa kata ibunya? Nah, orang tua lakinya sudah menikah. Mama ngurusin kau dari kau masih kecil sampai saat ini. Alhamdulillah abahmu sudah berhasil membuat kau menghafal Al-Quran. Tapi jujur nak, mama pegel nak. Kamu ini kalau disuruh sama mama merengkal saja, melawan saja. Udah sekarang begini nak, mama marah sama kamu sekarang. Silahkan kau keluar dari rumah ini nak, keluar kau. Mama sudah tidak mau, kau susah dibilangin nanti mama bertanggung jawab. Mama lepas kau, silahkan kau keluar dari rumah ini nak. Jangan pernah kau kembali ke rumah ini sampai kau jadi imam Masjidil Haram. Tetap marahnya imam Masjidil Haram. Berjalanlah waktu dan Bapak Ibu tahu terjadilah sumpah tersebut. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bahkan saking seringnya sang ibu mengucapkan jadi imam Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram, beliau saat ini yang masih aktif, yang paling senior untuk menjadi imam ratib Masjidil Haram. Teman-teman seangkatan beliau kayak Syekh Uzaifi dan lain sebagainya itu sudah pensiun, udah pensiun. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sudais masih gagah untuk berdiri menjadi imam Masjidil Haram. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki untuk bisa sholat nanti bareng Syekh Abdurrahman As-Sudais. Amin ya rabbal. Yang mau saya ceritakan, berhati-hati loh Pak, mengucap kita kepada anak. Makanya kalau ada teman-teman jamaah ya, bilang sama saya, Syauki doain anak saya biar jadi anak yang soleh. Oh memangnya kenapa Bu? Anak ibu masih soleh aja. Enggak Syauki, anak saya nakal sekali, nggak bisa dibilangin. Saya bilang, Bu, dalam Islam nggak ada anak yang nakal.
Yang ada orang tua yang kada sabar. Ya anak memang tugasnya lagi bermain Pak, kitanya saja yang harus ngertiin. Cuma kalau untuk agama, orang tua saya untuk pelajaran umum nggak pernah marah. Beliau pernah bilang begini, oke, kau di sekolahan mau ranking 1 dari depan ataupun 1 dari belakang, ayahmu bakal marah. Tapi kalau kalian keluar rumah ini nggak sholat dimanapun, ayah cuma pesan, jangan pernah tinggalkan sholat dan jangan lupa jaga nama keluarga. Itu doang dipesan sama Allah. Cuma itu kunci Pak. Itu kunci, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Berapa banyak dari kita yang ketika di luar ayah atau almarhum ayah, kalau lagi sapa ya dulu kan belum ada handphone. Itu setiap waktu sholat telepon kami Pak, ditanyain, di absenin kami satu-satu. Tadi zuhur sholat, itu udah sholat zuhur belum? Sudah jam 1 nih ayah sholat dulu. Entar asar begitu lagi. Setiap beliau keluar kota selalu menelpon kami. Kalau kami nggak ada, mungkin bilang lagi nggak ada anaknya yang lagi main, ya sudah sampaikan ke anak-anak jangan sampai nggak sholat zuhur. Apakah tidak pernah menelpon anak kita untuk menanyakan sudah sholat apa belum? Kitanya Pak yang malah menjadikan anak kita menjauh dari agama tanpa kita sadar. Itu yang kedua ya. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon pemirsa dari Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam Islam itu ada yang disebut waladun akun, anak yang celaka. Jadi ada anak soleh, anak baik, yang ketiga anak celaka. Bagaimana ciri-ciri anak celaka dalam kehidupan kita Pak? Imam Abu Bakar Asy-Syatr mengajarkan, Syekh Abu Bakar Asy-Syatr mengajarkan, anak yang itu yang celaka itu man barra li walidayhi fi hayatihima wa atahu ba'da mautihima. Anak yang celaka itu ternyata Pak, ketika orang tuanya masih ada, tampaknya kelihatannya nurut Pak. Diperintahkan jalan, disuruh ini berangkat. Tapi di balik tampak yang kelihatan nurut tersebut ada rasa dendam di hati Pak. Bapak mama nih kalau nurut gak pernah ingat waktu. Belum selesai ini disuruh yang ini, baru selesai ini disuruh ini lagi. Memangnya nggak tahu kami ini punya tenaga yang pas-pasan. Awas ya Pak, nanti kalau bapak meninggal dunia. Nih, ancaman seperti ini nih yang bahaya buat anak. Anak gak bakal ngancam kita secara langsung, tapi di belakang. Makanya ulun minta maaf. Memang kita mempunyai hak atas anak kita untuk menyuruh. Tapi dalam Islam, walaupun kita menyuruh anak itu tetap dengan akhlak. Kan tadi ulun bilang, anak itu menerima pelajaran pertama itu dengan matanya. Mereka lihat apa yang kita lakukan. Ada satu yang sangat terkesan saya sama orang tua saya, Al-Mukarram Jazil bin Jamzat. Dari mulai saya ingat, anak kecil kalau ingat itu usia berapa? 5-6 tahunnya, 5-6 tahun biasanya kan sudah ingat. Dari mulai ulun ingat Pak, sampai ketika beliau sebelum wafatnya, beliau wafat Selasa. Ulun masih bertemu itu sekitar hari Ahad sore habis asar, masih bertemu beliau. Dan ulun ingat ketika beliau itu nyuruh kami anak-anaknya, selalu ada beberapa yang beliau lakukan. Pertama, beliau tidak pernah lepas dengan kalimat tolong di awal. Mukanya selalu tersenyum ketika menghadapi kami anak-anaknya, dan diakhiri dengan kalimat terima kasih. Iya ya, ingat permintaan beliau terakhir ketika beliau lagi duduk bareng teman-temannya beliau. Saya nyampe karena saya sudah nikah saat itu. Saya sampai, oke, sini. Iya ya, tolong dong ambil rokok ayah di kamar. Mukanya sedih. Sudah saya ambilin, saya serahin ya rokoknya. Alhamdulillah, makasih ya Sofia.
kepada kami Pak, putra beliau sendiri Pak. Yang buat kami setelah belajar agama ini, hatta orang tua kita menyuruh kita macam budak pun punya hak. Tapi sekelas beliau, kita tahu semua beliau itu orang besar. Tapi untuk nyuruh, jangankan nyuruh kami, jangankan nyuruh orang, nyuruh kami putra beliau sendiri, tetap dengan akhlak. Mereka sadar bahwa anak istri itu bukan milkul mutlak, tapi milkul manfaat, milik yang bisa diambil untuk manfaat. Bukan milik mutlak macam raja memiliki budak. Ya kan kadang-kadang kita orang tua mentang-mentang anak biarin saja. Nak ke warung nak ambil rokok. Nih Pak, ya taruh aja di meja. Nak bikin teh nak, Bapak Aus. Nih Pak tanya, iya taruh aja di meja. Enggak ada kita ramah kepada anak Pak. Makanya jangan heran kalau anak pun enggak akan ramah kepada kita. Mafil aba fi aba. Ketika orang tuanya masih ada, tampaknya nurut. Ketika orang tuanya meninggal dunia, naudzubillah, berubah. Ini anak nggak mau lagi datang ziarah ke kubur kita. Padahal dalam kitab Ta'lim Muta'alim jadi dijelaskan bahwa orang tua kita di alam kubur itu, Pak, wa hum yajlisuna ala maqabirihim. Sesungguhnya mereka itu duduk di atas kubur, Pak. Cuma kita udah nggak bisa melihat. Mereka itu cuma menanti kedatangan kita untuk memanjatkan doa-doa, menghatamkan Al-Quran, bersolawat di depan makam beliau Pak. Itu loh bentuk kita sebagai anak yang soleh. Itu loh bentuk sebagai anak yang soleh. Baginda Nabi sudah ini sekarang ini belakangan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bikin haul, haram, bid'ah, nggak bakal nyampe. Ngirimin Fatihah, oh apain mubazir, buang-buang duit jahat. Kita lupa baginda Nabi sendiri mengajarkan dalam hadis, nasib orang tua kita yang sudah meninggal dunia di alam rohnya itu macam orang timbul tenggelam. Mereka cuma menantikan doa-doa yang dilantunkan dari mulut yang katanya sayang kepada mereka. Ulun tanya, boleh ulun tanya? Boleh ulun tanya Pak? Bapak lagi tenggelam di tengah laut. Biar lagi tenggelam di tengah laut. Ulun hadir. Datang ke dekat bapak yang lagi timbul tenggelam, bapak ngangkat tangan, ulun diemin. Bapak nongol, ulun kasih berlian bapak sebesar genggaman tangan. Kira-kira bapak ambil apa tidak? Bapak lagi timbul tenggelam nih, ulun bukannya nolongin, tapi malah memberikan berlian yang sebesar kepala tangan. Kira-kira bapak ambil apa tidak? Berlian loh Pak, sekepala tangan loh Pak. Tapi Bu, kalau ulun datang kepada hadapan ibu, bawa ban bekas ukuran 30.000 yang sudah dikompak, kira-kira diambil apa tidak? Apakah kita pikir orang tua kita akan bangga dengan titel kita yang panjang di dunia ini? Apakah kita pikir orang tua kita bangga dengan rumah kita yang luas itu Pak? Apakah kita pikir orang tua kita akan bangga ketika kita punya duit yang banyak? Enggak, mereka tidak butuh itu. Yang mereka butuhkan adalah doa-doa yang dilantunkan anak dan keturunannya ketika beliau sudah tidak ada nanti. Kalau sekarang dengan mudahnya berkata, haul buang-buang rezeki, mendingan kasih yatim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bulan. Kita berharap nanti kita mati meninggalkan nama baik yang akan terus jadi cerita buat anak keturunan kita. Amin ya rabbal. Dan itu gak akan bisa terdapat kecuali anak-anak kita membuat haul untuk diri kita nanti. Itu yang ketiga. Mudah-mudahan kita tidak dikaruniakan anak yang celaka dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Yang keempat terakhir, dalam Islam itu ada yang disebut waladun salih.
Kalau yang pertama tadi apa? Waladun soleh. Yang keempat waladun toleh. Apa waladun toleh ini Pak? Anak yang durhaka. Na'udzubillah dan na'udzubillah. Bagaimana ciri-ciri anak durhaka? Yang namanya anak durhaka. Man atahu liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mautihima. Dari orang tuanya masih ada sampai orang tuanya tidak ada, ini anak tak mau berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih ada, diperintahkan lawan, diperintahkan ini nggak mau, diperintahkan ini alergi. Dan ketika orang tuanya meninggal dunia, Pak, na'udzubillah. Jangankan orang tuanya meninggal dunia sudah lama, jangankan bicara orang tua meninggal yang sudah lama, mereka bikin khaul. Bahkan jenazah masih ada saja, sudah sibuk ngurusin warisan. Alhamdulillah. Ya memang harta itu akan tetap mengikuti jenazah sebelum diputus hakul adami. Betul? Makanya sebelum jenazah ini di fardu kifayah, lebih baik langsung dipetakan saja. Dipetakan itu bukan berarti diwaris, Pak. Ya, cuma dipetakan saja. Dan yang wajib dipisah itu harta yang terlihat. Contoh saja, pakai contoh agak payah seperti saya menyampaikan secara keilmuan. Dulu ketika orang tua ulun meninggal dunia, rahmatullah dibikinlah kita rapat keluarga menentukan di makam di mana, yang mandiin siapa, yang nurunin ke jenazah siapa ke kubur, yang imamin sholat jenazah siapa. Sudah sepakat A B C D E, sudah sepakat. Kata paman, ya sudah, ayo kita fardu kifayah. Ayo, kesian sudah kelamaan. Oh baik, saya bilang nanti dulu, jangan fardu kifayah dulu. Sauki, ini sudah terlalu lama, sudah hampir zuhur ini, kesian ayo. Bukan begitu paman, saya bilang. Lepasin dulu hakul adaminya ayah sebagai orang tua, sebagai manusia di dunia ini. Maksudnya Sauki, tolong petakan rumah ayah ini. Saudara saya langsung nyerah. Gila kau Sauki. Orang tua masih ada sedang ngomongin warisan. Saya bilang, paman, demi Allah, saya nggak peduli soal warisan, paman. Yang saya peduli cuma ayah jangan sampai masuk ke dalam kubur masih bawa urusan dunia. Tolong lepasin dulu hakul adaminya ayah ini, bagikan dulu rumah ini secara adil. Karena pemetaan itu basicnya adalah antarodin. Karena untuk sebatas memutus doang, bukan langsung dibagi, cuma memutus doang. Gaduh, ada seorang habaib situ, Habib Abdurrahman Basra. Mudah-mudahan Allah kasih beliau panjang umur dan kesehatan yang sempurna. Kami manggil beliau Habib Abdurrahman. Ada apa ini? Kok teriak-teriak, malu, tamunya ayah lagi banyak. Saya jelasin, enggak begini Amin. Ini paman minta supaya ayah langsung difardu kifayah. Ya memang itu. 3 hal yang harus disegerakan, salah satunya pengurusan jenazah. Ayah ini sudah nggak sabar, pengen masuk ke dalam kubur, pengen bertemu dengan Nabi. Sudah, ayo siapa? Saya bilang bentar dulu Abi, hakul adaminya ayah ini belum diselesaikan. Oh, masalah itu langsung dijelasin sama Ami Abdurrahman itu ke Pak. Akhirnya paman ngerti. Ya sudah. Jadi maunya bagaimana kalian? Saya ngomong, Ami, tolong petakan rumah ini menurut Ami kepada kami anak-anaknya ya. Semua pada setuju, saya yang petakan. Setuju Ami? Ya sudah, Syauki, kamu dapat sebelah kanan, Fikri, kamu dapat teras depan, Lutfi dapat sebelah kiri, Zaki, kamu karena bentuk dapat belakang. Umi dapat bagian perpustakaan ayah. Semua itu, urusin fardu kifayah. Itulah syariat. Ntar setelah pemakaman baru bicara waris kepada yang hidup. Itu loh Islam, Pak. Ini loh hukum yang sudah mulai hilang di antara kita saat ini, Pak. Sudah nggak dipakai. Makanya saya ingat ucapan guru saya Hadratus Syekh Banul Muhammad Iskandar SI. Beliau berkata,
ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah di dunia ini adalah ilmu faraid, ilmu waris. Kenapa? Ketika ilmu waris sudah diangkat, ulama-ulama waris sudah dimatikan oleh Allah, maka percayalah tidak akan ada keadilan di dalamnya. Berapa banyak sekarang gara-gara harta dunia antara adik dan abang jadi berkelahi. Jujur. Bahkan yang prihatin sekarang, ngurusin orang tua pun minta hak waris, Pak. Saya kan ngurusin bapak lama dari sakit, maka sayalah yang berhak paling besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak yang kayak begitu? Didik lagi anak kita. Jangan pernah ragu untuk masukkan ke pondok-pondok pesantren. Mumpung masih banyak ulama-ulama kita sekarang. Mumpung masih ada habaib, masih ada keturunan dari guru-guru kita. Titipkan anak-anak kita di situ. Bilang sama anak, "Nah, bapak bukannya tidak sayang, nak, tapi kalian tanggung jawab bapak. Tidak apa-apa lah kita berpisah 5-6 tahun saja di dunia ini, nak. Tapi nanti kita akan bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Banyak dari kita orang tua itu, Pak, menjadikan pesantren sebagai alternatif akhir. Ketika anak yang nggak terima di sekolahan negeri, anak yang nggak diterima di sekolahan yang bonafit, daripada nggak sekolah, saya masukin pesantren saja. Ya Allah, ya. Tidak ada rasa bangga kita untuk anak bisa masuk pesantren. Bahkan yang prihatin, banyak dari kita ketika anak sudah nggak bisa dibilangin, anak sudah nggak mau diperintah, anak sudah nggak mau melakukan perjalanan dalam agamanya, baru kita masukin pesantren. Emangnya pesantren tempat pembuangan anak-anak nakal? Ini loh yang saya prihatin sekarang. Kita lebih bangga anak kita pandai berbahasa Inggris daripada anak kita rajin membaca Al-Quran. Kita lebih bangga anak-anak kita camping di gunung-gunung daripada anak kita masuk ke dalam masjid. Ini kita sekarang. Waladun dhalin, anak. Dan yang bahaya lagi, Pak, berapa banyak sekarang, jangankan orang tuanya meninggal dunia, karena anak kita nggak pernah kita didik secara agama, orang tuanya masih hidup, sudah ngomong, "Pak, saya mau minta lebih dulu jatah waris saya." Ya Allah, ada pekerjaan seperti itu? Banyak, Pak. Percayalah, kalau ada saudara kita yang melakukan seperti ini, percayalah, mohon maaf, itu bukan anak manusia, tapi anak setan. Demi Allah, karena tidak ada hukum waris selama orang tua masih ada. Paham sampai sini? Dan itu semua kita semua, Pak, yang ikut berperan di dalamnya. Kita mau bikin anak kita jadi Nasrani, jadi Muslim, jadi Yahudi, itu semua dari kita orang tua. Makanya ya, kembalikan lagi nilai-nilai semenjak ini dalam rumah tangga kita. Boleh kita berharap anak kita pintar, tapi juga jangan sampai kita putus asa untuk membuat anak kita benar. Bahkan lebih baik benar dan terlalu pintar daripada pintar tapi tidak benar. Kembalikan lagi nilai-nilai agama semenjak